diduga membeli, kemudian dikembangkan, akhirnya dapatlah penjualnya, yaitu ayah dari bayi ini. Haka dan Mon yang turut ditangkap oleh polisi merupakan pasutri yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mereka baru pindah ke Tangerang dan merasa kesepian karena setelah 10 tahun menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Penjualan bayi dilakukan oleh sang ayah melalui media sosial Facebook. Ini bisa terjadi usai pelaku melihat permintaan suami istri yang menginginkan bayi dengan alasan belum dikaruniai anak. Saya masih bersama Rusmala Dewi, ibu dari korban penjualan anak yang saat kita bicara ini hari Kamis 10 Oktober sudah bersama sang buah hati. Ya, betul. Mbak Dewi, kalau saya misalnya merunut kembali apa yang menjadi pengalaman Mbak Dewi, kita bersyukur sang buah hati sudah kembali ke pelukan Mbak Dewi. Kalau sempat, karena bayi sudah ketemu, Mbak Dewi juga sempat ketemu dengan pasangan suami istri yang membeli bayinya Mbak Dewi. Iya, betul. Udah ketemu ya? Di kantor polisi? Iya, di kantor polisi. Dipertemukan? Dipertemukan sama penyidik di situ. Ada percakapan yang mungkin boleh Mbak Dewi bagi? Misalnya pertanyaan, saya berusaha menghubungi, mengapa tidak menerima telepon saya? Nggak ada bicara gitu, soalnya nggak kepikiran. Saya cuma tanya kenapa kok ibu mau ngambil anak saya sedangkan ada ibunya gitu. Di situ dia bilang, iya saya tahu ada ibunya, cuman kan waktu itu kakak lagi kerja, jadi anak ini di rumah sama neneknya gitu. Dan waktu itu juga dia pengen penantian hampir 10 tahun, dia pengen anak, jadi makanya dia sampai melakukan itu. Gitu. Mbak Dewi, pada pasangan yang membeli bayinya Mbak Dewi, apakah merasa kemudian cukup saya tahu pasti marah awalnya karena membeli anaknya Mbak Dewi, tetapi ketika ada percakapan dengan mereka, apakah Mbak Dewi tetap marah pada mereka atau kemudian bisa merasakan apa yang mereka rasakan? Karena kemudian mereka ditahan di kantor polisi dan Mbak Dewi mencabut laporan pada pasangan itu. Kenapa ada perubahan perasaan? Kalau dibilang marah, pasti saya marah di waktu itu. Saya kesel, kenapa sih yang buat saya keselnya lagi, kenapa harus ketemu juga di pinggir kali gitu. Tega banget gitu ya? Tega gitu. Kenapa sih kalau memang niat, kenapa nggak di rumahnya, kan harusnya begitu. Terus kenapa saya berubah pikiran, karena memang sejauh ini saya melihat dari si penadah ini tulus merawat anak saya dengan tulus. Sejauh ini juga nggak ada kekerasan sama sekali. Anak saya kembali ke pelukan saya dengan sehat. Kenapa saya cabut laporannya? Karena memang saya rundingan sama keluarga, sama orang tua dan keluarga besar. Kita bicarakan secara kekeluargaan di waktu itu dan baik-baik. Karena saya merasakan juga gimana sih penantian 10 tahun gak punya anak, pasti rasanya pengen banget gitu punya anak. Mungkin karena caranya dia yang salah gitu, di situ saya memaklumi juga. Jadi kita di sini memutuskan untuk cabut laporannya. Bisa berdamai dengan keluarga yang membeli bayinya Mbak Dewi, tapi Mbak Dewi tidak mau berdamai atau mengubah pikiran pada sang suami. Iya. Itukah pilihan-pilihan yang Mbak Dewi ambil? Iya, betul. Untuk pasangan itu tidak apa-apa? Untuk pasangan ini saya cabut laporannya karena memang saya ngelihatnya tulus. Saya juga merasakan gimana sih penantian 10 tahun gak punya anak gitu. Kalau dari suami saya nggak bisa karena memang saya sakit banget sebagai seorang ibu. Kenapa sih harus anak gitu? Makanya saya sampai melangkah sejauh ini. Saya pengen suami saya dihukum karena memang saya nggak terima.
Oh, coba di waktu itu saya nggak melapor, mungkin anak saya sekarang di mana saya nggak tahu. Mbak Dewi harusnya kan kerja di Kalimantan. Kemarin pulang ke Jakarta sebenarnya cuma cuti sebentar ya, iya, karena betul. punya perasaan yang nggak enak. Kayaknya anak saya, ada apa dengan anak saya. Iya betul. Gimana Mbak Dewi harus di Jakarta karena ada anak yang harus dirawat. Nah, pilihan apa juga yang saat ini dimiliki Mbak Dewi supaya bisa mandiri secara ekonomi dan merawat 2 anak? Mbak Dewi akan membawa anak-anak ke Kalimantan atau apa pilihan Mbak Dewi saat ini? Pilihan saya saat ini, saya akan membesarkan kedua anak saya tetap bekerja di Jakarta gitu. Mencari kerja di Jakarta Iya betul. saja. Saya rasa sudah nggak boleh sedih lagi, nggak perlu sedih lagi maksudnya. Iya. Harus disyukuri sudah bisa kembali ke pelukannya Mbak Dewi. Ada kakek neneknya juga yang merawat, ada kakaknya juga yang akan merawat. Iya betul. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Air mata itu sudah tidak perlu ada lagi. Anaknya tapi emang lucu banget sih, Iya. gemes banget. Anak selucu itu. Udah jangan nangis lagi, sekarang udah harus ketawa, udah harus seneng-seneng, ya kan? Sehat tapi kan? Alhamdulillah sehat. Nggak kelihatan ada perubahan apapun Enggak, gitu. cuman dia kayak punya trauma yang tadinya dia mungkin sekarang udah mulai membaik sih. Kemarin-kemarin dia ngelihat orang banyak itu takut. Oh ya? Biasanya sama neneknya, sama ibu saya, sama bapak saya tuh deket. Sekarang dia nggak mau, kayak takut. Makanya kemana-mana saya ajak sekarang. Karena Tapi Mbak Dewi tadi saya sempat dadah-dadah ngelihat lagi di pangkuan Mbak Dewi, nggak rewel ya tapi anak. enggak, memang anaknya sediem itu, dari kecil jarang nangis. Dan tadi ada 1-2 tim Kompas TV karena Mbak Dewi harus persiapan, mau gitu Iya, mau. digendong sama orang asing. Memang anaknya sama siapa aja mau. Jadi memang so sweet deh, anaknya manis banget. Sehat yang paling penting, sudah kembali ke pangkuannya Mbak Dewi. Semoga cepat dapat kerja Iya, amin. di Jakarta supaya Mbak Dewi juga bisa memiliki kemandirian ekonomi, Iya. merawat anak-anak. Terima kasih ya Mbak Dewi sudah menceritakan pengalamannya. Oh ya, saya mau tanya mungkin karena ini marak di media sosial gitu. Menurut Mbak Dewi, dari pengalaman Mbak Dewi ini apa ya yang bisa Mbak Dewi bagi ke para orang tua, khususnya para ibu? Oh, saya mau berpesan di sini buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin yang sudah berumah tangga, khususnya yang mempunyai anak, jaga anaknya dengan baik. Itu aja sih. Ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi sudah menceritakan pengalamannya yang kemarin terasa sangat gelap, tidak menentu, tetapi sekarang sudah kembali ke pangkuan. Terima kasih sekali lagi ya. Iya, sama-sama. Bagi Anda yang menyaksikan Rosi, terima kasih. Setelah ini, Kompas Malam hadir spesial menemani Anda mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kita Garuda. Saya Rosiana Silalahi. Sampai jumpa Kamis depan. Kompas TV, independen, terpercaya.